Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dal jalali wal ikram alama akmalta lana min dinil islam wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al mab'usi bil kitabi wal hikmah khatimin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah saya membuka sebuah kitab yang berjudul Mau'idatul Mu'minin, sebuah karya dari Syekh Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id Al-Qasi. Beliau dalam meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali. Pada bagian pertama di kitab ini adalah menjelaskan tentang fadilah ilmu, bukan yang lain-lain. Diberikan tema dengan Kitabul Ilmi dengan subtema Fadilah Ilmu, atau dalam bahasa kitanya adalah keutamaan ilmu pengetahuan. Tema ini diangkat setidaknya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita, putra-putri kita, cucu dan seterusnya, agar semangat dalam mencari ilmu pengetahuan. Karena begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Oleh karenanya di dalam kitab asalnya Ihya Ulumuddin, bahkan di kitab Mau'idatul Mu'minin ini dijadikan bab yang pertama. Bab ilmu pengetahuan. Dikatakan syawahiduhu minal Qur'ani ayatun katsiratun minha qauluhu azza wa jalla. Berkaitan dengan ilmu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bukti-bukti mengenai hak keutamaan ilmu pengetahuan. Di antaranya ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang artinya Allah sudah menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Ia sendiri. Juga malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan menyaksikan yang demikian itu, bahwa Allah itu maha berdiri sendiri dengan adil. Qa'iman bil qisti. Ini dalam surat Al-Imran pada ayat 18. Musannif mengomentari ini adalah, perhatikanlah ayat ini, bukankah untuk kesaksian itu dimulainya dengan dirinya sendiri, artinya Allah dengan Allah sendiri, dan menomorduakan golongan para malaikat dengan firman-Nya wal malaikatu. Sedang sebagai nomor yang ketiga ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ini saja sebetulnya sudah cukup sebagai hal yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu semua, juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah juga mengatakan, Qul
hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar pada ayat 9. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari golongan hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Atau ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul, juga kepada orang-orang yang memegang pemerintahan, pastilah berita itu sudah dimengerti kenyataannya oleh orang-orang yang benar-benar memiliki hal yang sedemikian tadi, yaitu dari golongan mereka itu sendiri. Jadi mengenai hukumnya dalam segala kejadian yang berlangsung senantiasa dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, kepada mereka orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Bahkan martabat mereka itu disusulkan setingkat kemudian sesudah martabat para nabi dalam mengkasyafkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadisnya yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan, diantaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusdah. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia dipintarkan dalam hal keagamaan dan diilhami olehnya kepandaian dalam hal itu. Jadi kalau orang yang memang Allah menghendaki orang itu baik, maka Allah akan berikan orang tersebut paham dalam urusan agama. Juga ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah populer sekali, al ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama adalah pewaris para nabi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sudah jelaslah bahwa tiada lagi pangkat yang lebih tinggi di atas pangkat kenabian itu, dan tiada lagi kemuliaan yang lebih tinggi di atas pangkat sebagai pewaris-pewaris para nabi. Apa pangkat tertinggi setelah nabi? Apa pangkat tertinggi setelah rasul? Tidak ada. Kemudian apa itu kemuliaan yang lebih tinggi di atas pangkat para pewaris-pewaris nabi dan rasul? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata alayya yaumun lajdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila aku didatangi oleh suatu hari, la azdadu fihi, yang mana pada hari itu aku tidak bertambah ilmuku pada hari itu. Tidak tambah ilmu yuqarribuni, yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada keberkahan untukku dalam terbitnya matahari pada hari itu. Artinya dianggapnya sia-sia hari itu kalau tidak bertambah dalam satu hari ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, oleh Abu Nuaim, dan Ibnu Abdil Bar. Dalam menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada ibadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi." Keutamaan seorang alim di atas seorang abid. Abid itu orang yang beribadat.
sebagaimana keutamaanku di atas serendah-rendahnya orang dari golongan sahabatku. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Cobalah perhatikan dengan seksama betapa nilainya ilmu pengetahuan itu sehingga dipersamakan seiring dengan derajat kenabian, dan betapa pula kerendahannya sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan. Artinya begini, orang beribadah tanpa ilmu dibandingkan dengan orang yang ibadahnya memakai ilmu atau menggunakan ilmu. Itu perbandingannya dalam hadis ini ibarat aku dengan yang paling rendah dari kalangan sahabatku. Juga sabda Rasulullah SAW, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah itu seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang lainnya. Tentu cahayanya akan lebih terang bulan purnama. Hal ini adalah sebuah ibarat orang yang rajin ibadah tanpa ilmu dengan orang yang berilmu, perbandingannya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Nah, salah satu di antara berbagai wasiat yang disampaikan oleh Luqman Hakim kepada putranya, kita ingat beliau mengatakan, ya bunayya jalisil ulama wazahimhum birukbataihi fa innallaha subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba binuril hikmati kama yuhyil ardo bibawabilis samai. Wahai anakku, pergaulilah para alim ulama. Ini artinya kita itu atau Luqmanul Hakim memerintahkan kepada putranya agar bergaul dengan para alim ulama. Kemudian wazahimhum birukbataihi, dan rapatilah mereka itu dengan kedua lututmu. Artinya harus duduk dekat dengan para ulama. Jangan jauh-jauh, mendekat. Maksudnya duduk rapat itu bisa diartikan dekat, tetapi maknanya adalah belajar. Karena istilah orang Sunda ngadu tuur gitu, saking dekatnya, merapat. Jangan jauh-jauh. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati dengan cahaya hikmat, sebagaimana ia menghidupkan bumi dengan hujan lebat dari langit. Itulah sebuah amanat dari Luqmanul Hakim kepada putranya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan keutamaan belajar. Kalau tadi disampaikan tentang keutamaan ilmu, maka pada pasal berikutnya atau subtema berikutnya adalah yang berkaitan dengan fadilah belajar. Sementara itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.